Ngomongin soal kuliner di daerah Jakarta Selatan, of course emang gak pernah ada habisnya ya. Kali ini Gang Rating 5 tuh lagi ada di daerah Pangpol alias Panglima Polim, Jakarta Selatan. Mau cobain iga panggang super viral namanya iga panggang Panglima. Kira-kira Firhan pesen apa aja ya? Yuk ikutin terus. Lihat dong, ini aku lagi ada di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Panglima Polim. Ini ada iga panggang Panglima Polim yang super terkenal banget. Ini viral banget, di mana-mana orang cari ini. Ini seporsi sih berapa? Dua, satu? Tiga? Sobat makan, seporsi sih tiga. Mas, aku mau dong pesenin. Iga di sini juga disajikan dengan potato wedges dan juga jagung. Aduh, makin gak sabar deh cobain iganya, udah bikin ngiler banget. Sobat makan, tuh lihat tuh. Ini yang tadi aku bakar tadi nih. Tadi kan aku bakar yang original nih. Yang dia tuh kayak manis barbecue gitu. Sama ini ada yang lemon hot. Jadi lemon hot itu sebenarnya adalah si barbecue ini yang ataupun original ini. Dia itu pakai sambal yang racikan mereka sama ada peresan lemon. Jadi tuh seger. Mungkin ini rasanya bisa jadi lebih enak ya karena dia ada acidity-nya gitu. Asem-asem gitu. Tapi sebenarnya di sini ya kita tuh makannya itu sama jagung. Ini karbohidratnya. Ini ada jagung juga sama ada kentang yang digoreng gini nih. Tapi karena iya aku teh orang Indonesia gitu ya. Kalau nggak makan nasi tuh rasanya kayak belum makan gitu. Jadi aku pesen nasi juga. Nah, jadi ini yang originalnya lihat tuh dia tuh pakai iga yang potongannya tuh besar-besar banget, bukan pakai iga yang potong kecil-kecil gitu. Tuh lihat tuh. Jadi ini tuh daging semua. Dia tuh udah dimarinasi, udah diungkep lama jadi tuh empuk gitu. Kita lihat ya. Tuh lihat dong bener-bener tanpa ada paksaan nariknya, no effort. Bumbunya juga medok banget ini ya. Tuh lihat deh, iganya emang no play-play. Empuk banget, no effort ngelepasinnya. Apalagi kalau ditambahin kentang dan jagung. Beh, kriuk-kriuk di dalam mulut. Aduh sobat makan, yang aku notice adalah dari tekstur si dagingnya aku suka banget. Teksturnya itu kalau kalian bisa lihat, dia itu empuk, tapi bukan empuk yang langsung lepas dari tulangnya. Kenapa? Karena yang kayak gitu, itu yang enak. Kalau langsung lepas dari tulangnya, dia tuh kayak udah sepah, udah nggak berasa dagingnya gitu. Tapi ini enggak ya, dia tuh harus kayak ada effort sedikit kita buat narik, sedikit doang, empuk banget. Dan masih ada tekstur serat dagingnya, itu yang bikin enak. Dan aroma smoky itu bener-bener kecium banget, harum banget. Aku langsung mau makan sama si kentangnya. Nih ya. Dia sebenarnya makannya begini nih. Disusul sama kentang. Simple ya kentang rasanya ya. Dan juga ada jagung. Enak banget. Daging empuk, wangi smoky. Dia punya saus ini nih, saus yang ini nih. Tuh. Ini saus yang ini nih. Dia tuh asam seger gitu loh. Yang bener aku bilang tadi, kayak saus barbecue, cuma versi mereka. Bukan barbecue western bukan, tapi barbecue itu yang manis, asem, wangi. Jadi cocok banget ketemu sama kentang, sama jagung juga. Gimana kalau kita nasiin gak sih? Nasiin lah. Semua segala-gala harus dinasiin. Tapi emang bukan Firhan namanya, kalau makan tuh nggak pakai nasi. Harus pakai nasi deh. Pokoknya kenyang nampol pokoknya. Udah ada kentang ditambah nasi. Ini kalau kalian kesini ya, enaknya tuh siang-siang. Jadi kalau siang-siang, lagi lapar-laparnya makan beginian dijamin, gitu kenyang. Buat makan, ketika dinasiin, itu tuh rasanya tuh semakin mantep gitu, semakin kayak beneran makan gitu. Jadi kayak antep banget di mulut tuh kayak cekruk dimakannya. Aduh nikmatnya Allah Akbar. Nah jadi sobat makan,
Beneran ini tuh mantep banget tuh. Lihat ya. Tuh. Oh my god, dagingnya. Ini mantep banget. Di sini juga aku minta ekstra saus juga. Ini tuh saus sambal sebenarnya. Tuh. Kalau kalian suka pedes pakai saus-saus sambal gini, ini cocok banget nih. Nah, biar makannya makin nampol, sobat makan juga bisa makan iga kayak Firhan gini nih, dicampur sama saus sambal. Iga yang empuk dicampur sama saus sambal emang nikmat duniawi ya sobat makan. Wah, sobat makan. Kalau kalian suka saus sambal yang agak asem, itu mungkin kalian bakal suka. Tapi kalau menurut aku ya, mungkin rasa originalnya itu ini udah enak banget, tau nggak? Udah mantep banget, nggak usah dikasih apa-apa lagi. Duh ya Allah, nikmatnya. Tapi tadi di sini juga aku pesen yang si lemon hot. Nah, lemon hot ini dia tuh rasanya jauh lebih sedikit pedas. Tapi pedasnya dia kalau nggak salah masih sopan lah ya. Tuh lihat tuh. Nah, ini tuh yang lemon hot itu, nih bumbunya lihat. Medok banget. Asem, seger, terus dia kayak agak sedikit apa ya, pedes-pedesnya tipis banget, bener-bener tipis banget pedesnya. Lihat dong, coba makan tuh dagingnya tuh di sela-sela tulang, cakep banget. Selain menu iga bumbu original, ada juga iga bumbu lemon hot. Gak kebayang deh rasa segernya gimana. Saus bumbu pedas dicampur sama perasan jeruk lemon. Segar banget. Nah, kalian tuh kalau suka yang lebih asem lagi, lebih mantep lagi, lebih nendang lagi, kalian bisa kasih lemon di sini peresin. Nih tuh, kasih lemon lagi peresin. Aduh, ini seger banget sama makan. Ya, iga-iga di sini tuh udah di tahap perfect pol. Ternyata nggak cuma yang original aja, tapi yang hot lemon juga nggak kalah enaknya. Pakai lemon, mungkin kalian ngeliatnya kayak, ih, kok itu asem banget ya? No, sobat makan, no. Jadi pakai lemon ini dia tuh merasa makin balance karena dia barbecue itu manis, ketemu daging yang berlemak, dia juga sausnya ada minyak-minyak lemak. Si lemonnya itu yang satu segar, dia jadi kayak nge-cut, kayak ngepotong, dikit seolah-olah kayak makanan ini tuh lemaknya tuh cuma sedikit gitu. Jadi balance banget gitu di mulut. Wah, aku mau coba si jagung. Pakain jagung gini biar kita pas makan langsung krenyes-krenyes gitu. Terus juga kentangnya nih. Tuh. Begini baru makan. Nah, sobat makan, beneran pas dimakan itu ya dagingnya empuk, lembut, wangi, terus ada tekstur dari si jagungnya yang meletus-meletus garing, kentangnya tuh lembut yang legit. Sebenarnya makannya bisa aja sih daging disusul gitu, tapi enggak. Kalau aku tumpuk gitu, terus aku makan. Kalian cobain itu enak banget. Tapi balik lagi sekarang cobainnya pakai nasi. Nah, kita nasikan ya, Masya Allah nikmatnya. Tuh lihat tuh pakai nasi, pakein kentang, ada jagung-jagungnya juga. Wah, sobat makan emang ya. Kalau daging ketemu nasi itu udah nggak pernah bohong, pasti nikmat banget. Tapi di sini aku lagi mau makan sih yang original lagi nih kayak. Udah puas? Sekarang cobain menu iga panggang yang rasanya nikmat banget. Ditambah jagung dan kentangnya, bikin sensasi baru di dalam mulut. Sekarang giliran Firhan, kasih tahu sobat makan deh. Kira-kira penilaiannya gimana nih? Aduh sobat makan, nikmat banget. Tapi kalau menurut aku ya, kalau kalian lagi lapar siang-siang gitu, better satu porsi gini udah sendiri aja. Karena ini tulangnya cukup gede, tapi walaupun dagingnya banyak juga ya. Jadi menurut aku, iga panggang Panglima Pusat rasanya rating 5. Sobat makan, di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Slamet Riyadi, ada warung tendaan yang jualan aneka menu goreng nih. Mulai dari ayam goreng, aneka sate, ceker, pepes, pete, dan yang gongnya tuh ya. Ada 2 jenis sambal yang bisa sobat makan cobain sepuasnya.
Ini dia nih ayam goreng Kabayan dengan resepnya yang udah eksis dari tahun 82. Sobat makan, aduh ini ya hujan-hujan begini emang paling enak tuh makannya tuh sambel-sambelan ayam goreng begini nih. Aduh, di depan aku nih udah ada nasi, yes nasi satu bakul gini dikasih. Terus juga ada ayam gorengnya ada paha sama dada. Yang katanya tuh bumbunya itu legend dari tahun 1982. Terus juga ada sate-satean, aku pesen sate kulit sama sate jantung tuh. Lihat deh. Sate ya cakep banget ya. Aku juga pesen pepes tahu sama usus. Ada pete. Makan kalau nggak pakai pete itu rasanya tuh kayak ada yang kurang gitu ya kalau udah makan penyetan gini. Terus sayur asem. Nah tuh sayur asem yang aku suka dia tuh ada tangka mudanya gini nih. Sekarang aku mau cobain apakah rasanya rating 5. Kita ambil nasi dulu ya. Nah. Ya Allah nikmatnya. Ini juga ayamnya. Di sini dia pakai ayamnya ayam kampung ya. Tuh. Lihat dong. Digorengnya tuh bukan tipikal ayam yang sampai garing banget luarnya enggak. Dia gorengnya tuh basah-basah. Tipikal ayam goreng Sunda ya, kayak gini nih. Jadi dia basah-basah gitu loh. Tuh, tuh selamat makan. Gurih manis bumbunya dia. Sekarang aku langsung mau coba pakai sambal si ayamnya nih. Tuh. Sambalnya itu dia ada sambal terasi. Tuh. Sambal terasinya dia yang warnanya tuh gelap gini. Sama kayak sambal biasanya sambal goreng gitu loh. Tuh, ini katanya pakai tomat. Secara karena ini sesundaan, aku teh mau sambal terasinya. Tuh. Taruh di pinggir gini, kita ambil secukupnya aja. Cocok pakai sambal. Wah, selamat makan. Pakai sambal terasi, itu dia pedesnya pas menurut aku ya. Terasinya wangi, ketemu nasinya tuh yang matangnya pas banget. Ini sedep banget, pantesan di sini tuh dia tuh rame apalagi pas jam makan malam kayak gini nih. Udah pasti enak dong, ayamnya empuk, bumbu ungkapnya berasa sampai bagian terdalam ayamnya. Baiklah, lanjut kita move on ke sate kulitnya ya nggak sih Sobat Makan? Sate-sateannya, sate kulit, pasti kalian pecinta kulit suka banget nih. Karena di kulitnya tuh yang gede-gede, yang gendut-gendut ya. Tuh. Sate kulitnya tuh yang kenyal, dia tuh bukan tipikal sate kulit yang garing nyampe kriuk, enggak. Aku mau pakai sambal terasi si kulitnya ini nih. Pakai nasi, ya Allah nikmatnya ini kulit. Lihat dong. Sate kulitnya juicy, lemak ayamnya bikin rasa asinnya tuh jadi lebih mantap. Gak sabar sih mau cobain sate jantungnya juga. Aku juga belum tahu apa rasanya ya. Jadi sate jantungnya itu teksturnya sebenarnya hampir sama kayak ampela, cuma bedanya dia nggak crispy, nggak kriuk-kriuk kayak si ampela sih. Dia tuh lebih padat, lebih kenyal gitu. Kalau soal sate mah jangan ditanya ya segurih apa. Nah ini nih menu pepes yang jarang ada. Pepes usus. Sama di sini aku juga pesan si usus pepes. Tapi pepesnya itu dia tuh digoreng tau nggak? Jadi udah setelah mateng dia digoreng tuh. Tuh, oh my god. Dia seperti ini loh. Lihat. Ususnya dia kecil-kecil udah dicincang gitu loh. Nah Sultan, jadi ususnya itu, dia tuh usus yang udah dicincang-cincang digoreng sama dia, terus ditumis pakai perbawangan. Di sini tuh bisa dilihat kayak bawang, si daun bawangnya tuh cukup banyak. Jadi apa ya, buat menutupi rasa yang kurang sedap pada ususnya gitu.
Sama di sini juga ya, aku pesen pepes tahu. Nah, kalau iya teh pepes. Jadi kalau pepes ini dia bener-bener udah di steam dulu karena warnanya jauh lebih gelap ya dibanding si usus. Sama dia manasinnya itu kayak digoreng dulu gitu loh. Tuh. Tuh. Pepes tahu ini sedep banget. Tuh lihat dong. Wah, pepes tahunya nggak kalah nikmat. Lembut, gurih, cocok deh buat nemenin suasana malam yang hujan-hujan gini. Apalagi kalau udah nemu pete goreng gini. Rasanya jadi makin komplit. Aku langsung mau campurin semuanya. Jangan lupa pakai petai. Nah, iya petainya cakep ya. Petai itu gendut-gendut tuh nggak. Jangan lupa sambal tarasi, petai, usus. Ayam petai usus nih. Tuh lihat dong petainya masih ijo-ijo gitu, garing kriuk-kriuk nih. Yang bikin nikmat apa? Sambal dia. Dia punya sambal enak. Sambal tuh enak banget. Ini ada sambal tomatnya juga. Aku penasaran banget. Kayak apa sih sambal tomatnya nih? Tuh. Nah ini sambal tomatnya. Pakai ayam tuh. Sambal yang tomat, dia nggak begitu pedas. Jadi kayak apa ya? Ada asam-asamnya, seger, wangi juga. Simple, enak. Udah puas ya cobain menu ayam goreng Kabayan yang ruamenya di luar Nurul begini? Kira-kira apa nih kata Firhan soal rasanya ya? Pasti kalian penasaran kan gimana penilaian aku tentang semua makanan ini? Jadi menurut aku ayam goreng Kabayan enaknya real. Sobat makan, siapa nih yang udah gak sabar dapat rekomendasi kuliner dari Rating 5? Nah, kali ini tuh geng Rating 5 lagi ada di daerah Jakarta Pusat nih. Dan mau cobain kuliner yang udah legend banget sejak tahun 80-an loh. Kira-kira rasanya masih otentik kayak dulu gak ya? Yuk ikutin Audi terus. Wow, sobat makan, pergi mendaki bareng Pak Parto. Ini dia sop kaki Pak Karto. Ini yang viral ya setanah Abang ya Pak ya. Iya. Saya mau dong Pak pesen ini pakai apa aja sih ini sop kaki sapi? Kaki doang, menu kaki doang. Oh ada sum-sumnya juga? Itu tadi ada. Oh ya udah aku mau sum-sumnya juga sama kaki sapinya. Tapi porsinya yang besar. Iya besar nih. Tuh. Waduh, Baskom. cakep. Saking terkenal dan larisnya nih sobat makan, warung ini bisa menghabiskan sampai 30 potong kaki sapi setiap harinya. Seporsi kaki sapi ini juga dijual dengan harga yang murah banget. Cuma 50.000 aja nih per porsi. Sobat makan, kuah sop di sini tuh berasal dari kaldu kaki sapinya loh. Jadi tuh rasanya gak bakal main-main deh. Ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Sop kaki sapi spesial Karto. Aku mau langsung aduk. Ya. Ini warna-warni ya, ini tomatnya juga kayak seger banget nih. Soalnya langsung dipotong. Dan ini aku sukanya kuahnya itu kuah kaldu asli, full kaldu. Jadi nggak pakai santan ya. Waduh, walaupun kuahnya nggak pakai santan tapi lihat dong tuh. Masih banyak, masih kental, masih medok. Jadinya warnanya juga kayak mirip-mirip kita kasih santan gitu. Nih, waduh, langsung aja kita cobain ya. Ya Allah, enak banget. Enak banget ini. Ini rasanya kaldu sapinya tuh berasa banget dan kaldunya itu bener-bener yang asli gitu, bukan yang buatan atau yang micin atau yang kayak instan gitu ya. Itu kan kayak rasanya tuh nggak enak gitu di tenggorokan kalau yang kaldu-kaldu instan gitu ya. Tapi ini bener-bener kaldu asli karena kalau kita cobain pasti kita tahu rasa bedanya. Langsung aku pengen cobain ini ya. Si uratnya ini.
ada tempelan dagingnya juga yang nempel-nempel, kita landingkan ke mulut. Pak Karto, ini enak. Ini enak. Buat sobat makan yang masih ragu, cobain sop kaki sapi karena takut lemaknya. Nggak perlu khawatir kok. Setiap sajian sop kaki sapi di sini terdapat kondimen kentang yang mampu menyeimbangkan lemaknya. Teksturnya lembut dan rasa netral yang bikin suapan terasa lebih seimbang. Nah ini nih, ini yang bikin spesial juga nih. Ini kentang tapi direbus dulu baru digoreng tuh. Jadi dia lebih firm. Sekilas kayak baked potato ya. Kalau orang-orang luar negeri tuh bilangnya baked potato. Nah tuh, jadi dia lebih firm, lebih padat. Cobain ya. Kalau makan sop kaki sapi nggak lengkap rasanya kalau nggak disantap tanpa nasi putih hangat. Apalagi disiram langsung pakai kuah gurihnya. Udah deh, auto nikmat banget. Yuk langsung aja kita cobain nasi dengan sop kaki sapinya. Tuh ya. Langsung kita landingkan saja, sobat makan. Nih, nasi kita cemplungin lagi di kuahnya, kita landingkan. Aduh, uratnya enak banget. Biar makannya makin bergairah, pas banget. Sop kaki sapi ini diracik pakai sambal, kecap, apalagi ditambah perasan jeruk yang bikin tambah segar. Dan biar ada sensasi kriuk-kriuk di dalam mulut, harus dikasih acarnya nih. Oke, langsung kita aduk. Coba ya, kalau diracik makin enak apa enakan yang tanpa diracik? Kita landingkan dulu. Pak Karto, ini enak Pak Karto. Ini mantap Pak Karto. Langsung kita sikat aja Pak Karto. Kita guyur langsung di nasi Pak Karto. Iya, kolagennya enak banget. Langsung nambah lagi Pak Karto, satu nasi Pak Karto. Ya. Nih, nasi tambah lagi Pak Karto. Nih, langsung ya. Kita landingkan ke dalam mulut. Kalau sobat makan pecinta sumsum, sobat makan juga bisa minta tambahan topping sumsum kayak Audi gini nih. Teksturnya lembut, rasanya gurih dan langsung luluh di mulut. Disantap bareng sop kaki sapi, dijamin makin mantul deh. Dicampur ada sumsum. Campurin lagi ke nasi. Kita cobain sumsumnya ya. Aduh, sumsumnya enak banget Pak Karto. Aduh, sumsumnya lembut banget. Enak banget. Terus kayak ada lemak-lemaknya gitu kan. Enak banget. Dicampur pakai nasi, kita landingkan ke mulut. Enak banget. Aduh, sumsumnya. Udah puas cobain sop kaki sapinya, kuahnya juga yang full kaldu, urat sapinya yang bikin sensasi kenyal di dalam mulut, udah mendarat di perut. Sekarang giliran Audi kasih tahu nih penilaiannya ke sobat makan. Kira-kira gimana sih penilaiannya Audi? Fix banget aku harus kasih tahu ya ke sobat makan yang di rumah ini nilainya tuh berapa. Jadi kalau menurut aku, sop kaki sapi spesial Karto rasanya rating 5. Halo sobat makan, kali ini Geng Rating 5 mau kasih rekomendasi kuliner khas Jawa Timur yang super viral banget di Jakarta. Namanya Warung Boma alias Warung Bocah Madiun. Nah, di sini tuh spesialnya menjual menu nasi pecel pincuk khas Madiun. Eits, biar nggak gitu-gitu aja, di sini juga tersedia menu sate dengan berbagai varian.
Gak cuma itu aja, di sini juga ada iga bakar cobek yang bikin ngiler pokoknya. Kira-kira Audi dan Kiki bakalan pesan apa aja ya? Ini dia, ini. Kamu mau ajak Angeli kemana sih? Angeli sekarang Rahul mau ngajak Angeli Yes. makan makanan pinggir jalan kaki 5. Oh, khas Jawa Timur. Rahul tahu aja Angeli tuh stres. Kalau stres maunya tuh makanan enak gitu loh. Suka nggak kayak gini? Ih, suka banget. Suka banget ya udah. Kalau suka aku mau kasih kamu. Apa? Bu, pecel pincuknya 2 ya Bu ya. Satenya kamu mau apa? Aku mau yang itu deh, tulang muda ya itu ya? Tulang muda sama paru deh. Tuh, ya paru. Perkedel juga Bu. Iya, perkedel juga. Terus selain ini ada nggak Bu yang berdaging-daging? Ada apa? Ini iga bakar cobek. Ah, boleh. Iga bakar cobek 2. Oh. Sama ini aku deh, apa ini goreng-gorengannya. Ya udah pokoknya yang lainnya nanti boleh Bu kalau Yes. ada dimasukin aja ke meja. Iya. Iya, pokoknya apapun yang enak. Tahu bacem, tempe bacem, apapun Udah jangan semua yang banyak-banyak, enak. uangnya nggak cukup nih, uangnya Ih, nggak Rahul cukup. gimana sih? Ya udahlah, yang penting kita duduk dulu lah, Rahul. Sahabat Ayo. makan pasti penasaran kan rasanya kayak gimana kan? Yes. Ayo kita ke sana yuk. Let's go, Bu, jangan ayo. lama-lama ya Bu ya. Angeli lapar, ayo let's go. Uniknya nih, nasi pecel ini disajikan di atas daun pisang yang makanya dinamakan pecel pincuk. Selain itu, sayur dalam nasi pecel pincuk ini tuh juga banyak. Mulai dari bayam sampai kenikir tuh ada di dalamnya. Dan katanya nih, rasa bumbu pecelnya tuh medok banget. Makin penasaran deh, kira-kira rasanya gimana ya? Cus, kita tanya Audi dan Kiki. Sobat makan, lihat nih aku punya apa nih. Ini adalah nasi pecel pincuk Madiun. Oh, enak ya. Malam-malam main ke Fatmawati itu ada makanan enak banget dan murah meriah. Betul. Seger. Kalau Eh, lihat Peye, takut Rio Macan tiba-tiba langsung ke sini. Kenapa itu? Ada lagunya Oh, soalnya. Iwa Peye. Iwa Peye, ya kan? tuh. Tahu-tahuan kamu ya. Heeh. Tapi ini ada peyeknya dan ini aku lihat itu. Wow, aku akan show off bumbu kacangnya yang medok banget tuh. Yes. Di Ada balik togenya ya. Nah, di balik bumbu kacang itu ada sayuran yang melimpah ruah. Nih, tuh. Yes. Wow, ada Ih, togenya. aku lihat ada pete itu, Mana, pete mana, Cina mana, mana? alias lam toro. Ada pete Cina, ada toge, ya kan, ada bayam, Yes, ada rica usus juga, ada daun singkong. daun kemangi gitu kan. Betul. Ada pokoknya macem-macem. Terus ini yang lainnya ini tuh, wow, ada tempe orek juga tuh. Aduh, ini mantep banget sih ya. Oh. Ini malam-malam tapi makan pecel pincuk ini tetap masuk aja kok, Tapi tetap enak Kak, kok. tau gak sih, walaupun ini isinya nasi ya, Iya. kita tuh gak ada rasa bersalahnya gitu karena lauknya itu sehat semua. Iya, betul. Sayur-sayuran. Ada nasi tapi di sebelahnya, di depannya, di sini dicampur sama sayur-sayurannya. Sugar. Tuh, lihat Langsung lah. dong. Tuh. Wuh, Bismillah. ini dia. Ketika aku makan ini ada krenyes-krenyes dari si tempe oreknya. Yes. Terus juga ini dominan rasanya itu manis gitu kan. Ada pedasnya juga sih, Pedesnya aku merasakan ada tapi pedasnya memang ini juga. kalau yang aku rasain itu pedesnya itu sedikit. Emang ya, makan pecel tuh wajib banget pakai rempeyek biar menambah rasa gurih dan sensasi kriuk dalam mulut. Aku mau taruh ini di peyeknya. Wah, ide Ini bagus. peyeknya peyek Ya, rebon, bukan. peyek udang rebon. Oh, iya, udang rebon, bukan tipis, peyek. garing-garing itu ya. Kacang ya. Bukan. Nah, Cheers. cheers. Peyeknya ini menambah selera banget ya. Karena ini rebonnya ini gak pelit, gede-gede, dan makin crunchy. Nah, biar makin nendang makannya, di sini tuh juga tersedia berbagai menu sate-satean. Salah satunya sate tulang muda. Kira-kira gimana ya perpaduan rasa nasi pecel pincuk dicampur dengan sate tulang muda ini? Kita cobain yang mana nih, tulang muda dulu kali ya. Tulang muda dulu, ayo. Oh, gede-gede juga nih. Potongannya gede-gede banget ya. Ini tulang mudanya. Oh, ini harganya juga murah meriah nih. Berapa ini? Ini cuma 8 ribuan aja. Aku mau langsung cobain aja ya. Kita landingkan di Aku pikir tuh ya keras gitu kan karena namanya tulang walaupun udah keras tapi katanya enggak Bener. empuk dan kenyal banget. Nih, sekarang Ini aku kayaknya dia ngungkepnya lama banget karena bumbunya bener-bener terasa nusuk sampai ke dalam. Selain sate tulang muda di warung, juga tersedia sate paru. Nah, katanya sate paru di sini tuh enak banget loh.
No bau-bau deh, pokoknya well done masakannya. Udah cukup nih aku pengen Yes. cobain nih yang satu ini nih. Ini paru. Paru. Nih, Oh, parunya, wow. Tuh, kita coba ya. Sama-sama manis sih, karena memang satu bumbu, satu ungkepan gitu, satu marinasi gitu. Betul. Dan ini bukan tipe yang paru lembek karena direbus gitu ya. Jadi itu dia masih ada rasa firmnya, nggak yang lembek melempem banget gitu. Enggak, dia tuh lebih ke arah kenyal sih. Iya. Enak. Ini nih, satu hal yang gak boleh ketinggalan kalau datang ke warung Boma ini. Perkedelnya tuh gemoy abis, alias tebel banget. Apalagi kalau dicampur sama nasi pecel, mantep banget. Ini perkedelnya menggoda banget karena dia, tuh lihat deh, kayaknya crunchy banget gitu nih. Bulat-bulat dan lumayan gede sih ya. Kayaknya ini garing di luar, tapi lembut di dalam. Wow. Oh, isinya ada daun bawang ya. Ada daun seledri, Ya. ya kan? Terus luarnya ini memang kulitnya ini tuh dicampur sama telur, jadi kulitnya tuh enak banget gitu. Krenyes-krenyes kayaknya nih. Kita cobain ya. Oh, Gurih. tasty banget. Rasa kentangnya masih ada, tapi bumbunya itu juga berasa. Sobat makan, selain terkenal dengan nasi pecel pincuknya, warung Boma ini tuh juga terkenal dengan iga bakar cobeknya yang super tasty banget. Penasaran kan rasanya gimana? Yuk tanya Audi dan Kiki. Di warung Boma Fatmawati itu bukan cuma pecel-pecel aja, bukan cuma sate-satean aja, tapi juga ada iga bakar cobeknya. Wow, tuh lihat ya warnanya aja hitam legam dan ini masih panas juga, jadi pasti Yes. enak banget. Kita cobain ya. Oh iya bener, ini kuahnya sih memang nggak banyak ya, Yes. karena sebenarnya dia itu kan dibakar. Jadi ini si airnya ini justru kayak dari minyak-minyak dagingnya alaminya, ya, minyak alaminya. Terus aku suka banget, ini tomatnya Tomat. juga dibakar gitu. Jadi Betul kayak banget. lembek-lembek dan aku meyakini ini pasti rasanya itu smoky banget. Ya, Nih. kita coba ya. Ini bener-bener seksi banget tuh kalau dilihat ya, iga bakar cobeknya. Oh. Bener-bener buttery. Nah tuh, so oily. Wow, ini Buttery, tapi at the same time ada rasa smoky-nya juga, Kak. betul banget. Ini aku campurin aja ya, kita langsung campurin Kita deh kayaknya langsung biar, lah, campurin biar lah. enak gitu. Emang nih Kiki sama Audi tuh makannya lahap banget. Ini mah bukan cuma lapar, tapi emang beneran enak. Dijamin deh kalau datang ke sini nggak bikin sobat makan rugi. Udah puas cobain nasi pecel pincuk, udah puas juga cobain sate-satean yang variannya tuh banyak banget. Ditambah iga bakar cobeknya yang rasanya tuh nggak ada obat, alias enak banget. Dijamin tidurnya nyenyak deh malam ini. Sekarang giliran Audi dan Kiki nih yang mau kasih tahu. Kira-kira penilaiannya gimana ya? Jadi kalau menurut kita berdua, Warung Boma Fatmawati enaknya. ini dia ini soto padang. Ini dia nih yang aku cari. Halo, udah. Halo. Aku mau sotonya pakai nasi satu porsi, pokoknya yang banyak, parunya yang banyak, dagingnya yang banyak, terus sama itu apa perkedelnya dipisah. Oke, aku tunggu situ ya. Oke deh. Kirain mah udah kenyang ya. Ternyata Audi masih lanjut explore kuliner malam ini nih. Di daerah Tambun. Ada soto Padang, hidden gem, dan belum banyak orang yang tahu. Isiannya komplit ya. Ada daging, paru, soun, perkedel, kerupuk, dan kuah rempahnya yang punya warna sedikit gelap. Dan gak jauh dari situ ada satu nasi uduk yang bikin mata Audi tertuju nih. Nasi uduk teteh khas Jawa Barat yang punya menu lauk acar. Sanggup gak tuh dimakan semuanya? Ada nasi uduk
Teteh. Halo, assalamualaikum Teteh. Ini nasi uduknya nasi uduk khas mana sih Teh? Sunda. Oh, nasi uduk khas Sunda. Ih, kebetulan banget nih sobat makan. Aku tuh ya gak pernah makan nasi uduk khas Sunda. Biasanya tuh khas Betawi. Nih makanya nih lauk-lauknya ini lauk-lauk khas Sundaan pisan ini. Mantep. Teh, aku mau pakai ikan asin, mau pakai ini ada telur asin juga. Aku mau pakai telur asin, pakai nasinya, terus tahu, tempe. Pokoknya gorengnya yang kering, yang enak, yang nikmat dipakai kerupuk. Oke? Gak akan ada kata cukup kenyang ya di kamusnya Claudia Andara. Ini tuh hidup aku harus diisi dengan makanan-makanan enak khas rekomendasi kuliner rating 5. Makanya kita cobain. Let's go! Indah para lu jauh-jauh ke Padang lah. Karena di sini nih di depan mata aku udah ada soto Padang Taman Alamanda. Aku juga pesen ini nasi uduk teteh di Tambun. Aku tuh gak sabar pengen cobain soto Padang ini. Karena ini adalah salah satu makanan favorit aku. Nih isinya nih ya, selain ada daging ada paru dan juga ada soun. Dan ada perkedel juga. Nih, ada perkedelnya. Aku gak sabar rasanya mau cobain ini. Kuahnya dulu ya dari soto Padang. Aku mau coba. Aduh. Wah, kuahnya aja udah approve ya dari Audi. Tipikal kuah yang light, tapi rempahnya nyes banget di tenggorokan. Langsung sikat deh pakai dagingnya. Ini sotonya sama persis sama yang aku makan di Padangnya langsung. Enak banget, ada kayak rasa kari-karinya juga gitu ya. Kecap asinnya tuh khas banget kalau Padang. Kaldunya juga enak banget. Dan pastinya dagingnya dan parunya itu digoreng kering banget. Ini langsung aja daging dan paru dijadiin satu. Campur sama sounnya. Lama banget. Dagingnya juga gak kalah empuk, perpaduan pas sih. Kayaknya bakal makin mantep nih kalau kita racik pakai sambal khasnya nih. Kalau makan soto Padang, itu sambalnya nggak usah terlalu banyak-banyak banget. Dan kalau makan soto Padang, aku biasanya nggak ngeracik apa-apa, jadi cuma sambalnya aja. Ya. Dan biasanya kalau orang Padang tuh nggak terlalu suka pakai bawang putih terlalu banyak, jadi dia lebih prefer bawang merah. Aduh, ini lama banget. Nggak ada dua. Aku mau tambahin toppingnya ya. Biar makin maknyus, makannya pakai nasi dong. Biar kenyang. Makan makanan berkuah gini emang enaknya tuh dituang ke nasi ya. Let's go deh kalau gitu. Sounnya. Mantep banget ini ya. Ini sounnya juga nggak yang terlalu lembek mateng gitu ya kalau di soto Padang tuh. Nih, kita landingkan ke dalam mulut. Terus tambah pakai kerupuknya. Udah gak perlu terbang jauh-jauh ke Padang buat cari soto Padang dengan kuah otentik deh. Kuah dan dagingnya itu loh, bikin Audi kangen kampung. Next, Audi mau coba perkedel dan parunya nih. Nih ya, sobat makan. Lucu banget deh. Ini perkedelnya biasanya kan bentuknya tuh bulat ya. Bulat gede. Tapi kalau di sini tuh bentuknya lonjong gitu loh. Tuh. Dan kecil-kecil karena kan mau dimasukin ke kuah soto Padangnya ya. Lembut banget. Kecil-kecil tapi makannya banyak juga ya Audi. Udah selesai cobain sotonya, sekarang Audi mau cobain menu nasi uduk khas Sunda yang lokasinya itu sebelahan nih sama soto Padang. Menunya ada acar, ada kikil, kentang balado, dan gak berhenti di situ aja. Audi juga pesan menu goreng seperti
ikan asin, telur asin, tahu, dan tempe. Aduh, lengkap bener itu lauk ya. Sumatera Barat udah approve, ini sangat Padang sekali ya. Kita lanjut move on to Jawa Barat. Nah, ini nih. Ini bentukannya ya, acarnya, terus kikilnya, ini juga, kentangnya, kentang baladonya, ditambah inilah, ada ikan asin, ada telur asin, ada tahu, ada tempe. Aduh, ini lengkap banget ya untuk kita makan malam-malam. Nih, aku mau cobain nasinya dulu ya. Wow, nasinya lembut, tidak keras, tidak perah. Nih, kita cobain ya. Wah, gurihnya bukan main. Nah, ini nih yang bikin beda. Nasi uduk khas Sunda justru pakai lauk acar dan juga kikil. Rasanya jadi makin warna-warni deh. Bumbunya medok, jangan berani. Sekarang aku pengen coba dengan lauk pauknya. Seenak nasinya kah? Nah, ini ada acar, ya. Ada kikilnya juga, ini kikilnya di sambal hijau ya. Ada kentang baladonya juga. Dan ini aku mau makan pakai ikan sepat, ikan asin sepat. Wanginya sangat menggoda. Kita uak jadi satu, kasih kentang balado, kasih kikil. Aduh, kikilnya enak banget ini. Ya. Tuh, kita landingkan ke dalam mulut. Ketika nasi uduknya kecampur sama acar, kentang, dan juga ikan asin, rasanya tuh kayak kawin banget di mulut. Pantes aja nih warung nasi uduk Teteh bisa bertahan selama 15 tahun. Wah, sobat makan. Ini tuh bukan seperti nasi uduk yang biasa ya. Tapi kalau ini bener-bener lauk pauknya tuh lauk pauk Sasundaan pisan gitu. Aku love banget semuanya, apalagi ditambah pakai ikan asin. Aduh, nikmat banget. Nanti kita coba pakai telur asin juga. Oke, kita landingkan. Ini nih yang susah banget di-skip. Telur asin. Cocok banget buat ngelengkapin menu nasi uduk bersama lauk acar dan kentangnya. Wah, ini enak banget ya. Aku tuh baru pertama kali nyobain nasi uduk khas Jawa Barat. Tapi ternyata ini nasi uduk dengan lauk pauk Sasundaan, enak banget. Dan ini sambelnya nggak terlalu yang pedes banget, jadi nggak bikin mules untuk dimakan malam hari ya. Akhirnya ini perut full kenyang ya. Soto Padangnya enak, kuahnya mantep, isiannya nggak kaleng-kaleng. Ditambah sama nasi uduk Sunda yang punya rasa khas dari lauk acar. Dan juga ikan asinnya dong. Senyum-senyum sendiri deh jadinya. Nah, sekarang kita tanya Audi deh soal penilaiannya. Yuk! Nih, kalau menurut aku nih, soto Padang Taman Alamanda rasanya rating 5. Lanjut dong, pastinya kita ke Jawa Barat. Nah, ini dia nih, nasi uduk Teteh di Tambun, enaknya wow